Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel, channel kesayangan kita ini yang selalu setia memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus-kasus viral dan pastinya terkhusus tentang kasus Vina Cirebon lagi ya guys ya. Guys, di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi Fitra mati kutu. Mayor Mokhtar Effendi menghajar Fitra habis-habisan sampai kencing di celana. Wow, gila. Guys, muak dengan sikap Fitra yang terlalu sombong dan seenak jidatnya aja bicara, Sersan Mayor Purnawirawan Mokhtar Effendi sampai marah besar dan menantang Fitra untuk debat sampai puluhan jam pun kalau berani. Wow, gila. Karena mantan pasukan elit ini merasakan sikap Fitra untuk membela tuannya sudah sangat mengada-ngada dan memperkeruh suasana dan juga mencari pembenaran sendiri sepertinya si Fitra ini ya guys. Nah guys, kita pakai videonya, mari kita saksikan. Let's go. Tentang ngejob ini, makanya saya tanya tadi karena ada bahasa ngejob sih. Kenal nggak yang namanya dengan Teh Ayu? Teh Ayu Ayu datang sama saya. Teh Ayu kenal nggak? Atau Teh Padahal Ana. Anda uyayaan loh dengan dia. Kenapa? Apa hubungannya Teh Ayu di kasus ini? Jadi Teh Ayu ini ya yang apa? Yang komunikasi terkait dengan ngejob. Ya, ada di sini. Ira, jadi kan kita ngejobnya sebelum ke sana, Bang Fitra, Ini orang ini asal, saya mau menjelaskan. Ini ekstrak data dari handphone Vina, handphone yang dimiliki Vina. Itu handphone Vina itu siapa? Karena kan belum jelas juga. Karena berdasarkan data. Bukan, maksud saya ini data dari pihak kepolisian ini, dari peradilan, dari pengadilan. Ini adalah data dari handphone Vina. Koreksi saya kalau salah. Benar Bang Edwin? Betul? Kalau digunakan mikrofonnya? Sedangkan ya, betul dari data ya di Mega, tapi dia udah keburu kabur karena ketakutan mungkin ya. Ada Teh Ayu yang sering chat-chatan dengan dia di sini. Mulut kau itu terkait dengan Teh Ayu hubungan dia seperti apa, tapi dia tidak mengakui dan dia tidak. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan siapa si Mega. Mega. Iya. Oke, kalau yang tadi jadi kita ada pakai di ini sini adalah juga kita dimarahin apa nih? Gejol katanya gitu. Artinya saya ingin dalami juga itu. Iya, dalamin aja itu ekstrak handphonenya Vina datanya. Kalau melihat berkas dari sini yang ada sebut itu data ini dari Mega dan Teh Ayu percakapannya. Handphonenya handphone Vina itu Bang Fitra. Kalau saya baca di berkas begini. Enggak, ini kan nomornya berbeda-beda. Jangan siapa yang bilang handphone Vina aja di sini. Oke. Coba. Dari data ini nomornya berbeda-beda. Itu yang di ekstrak. Mas, handphone siapa? ini dari siapa kepada siapa jelas ya. Pertanyaannya. Enggak usah kamu nunjuk-nunjuk. Kamu hitung-hitung saya. Di sini jelas di sini data ini. Saya juga punya data. Sebentar. Ini lihat nih. Dari Mega kepada Teh Ayu. Oke, Bang Fitra, pertanyaannya. Jangan Anda merasa paling benar sendiri. Kita juga punya data ini gitu loh. Bukan ngaco, Anda yang ngaco. Ini datanya ini. Kapan kita ngejob lagi gitu loh. Satu lagi. Kayaknya kita ngejob aja deh katanya. Oke, kita tinggalkan itu. Karena itu perdebatan nanti nggak bisa. Itu nggak bisa dilanjutkan. Gini ya. Perkenalkan, saya Mokhtar Effendi, PH daripada Mega dan Widi yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa tahun 2016. Menanggapi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh si Fitra ya di beberapa media yang menurut kami terlalu masuk ke dalam ranah pribadi klien kami. Betul. Fitra, aja Bang. Sebelum kau cuap-cuap, sebelum kau berpendapat, sebelum kau ngomong apapun tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Kau pelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Ya. Kau pelajari dulu hasil ekstraksi percakapan HP Vina yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya. Kau lihat tuh berkasnya. HP siapa yang disita, yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tahun 2016. Jangan asal kau ngomong. Iya, Kau ngomong nggak karuan kau. Betul, Bang. Yang disikat sama kau itu hanya urusan pribadi orang saja. Iya. Kalau kamu mau jadi pengacara yang baik. Betul. Jangan jadi pengacara asal ngomong saja. Iya, jangan jadi pengacara uang ya. Belajar yang benar. Ya. Karena pengacara itu harus menggunakan akal, pikiran dan otaknya, bukan hanya mulutnya saja. Itu pesan dari saya. Kalau kau masih berani cuap-cuap, mari berhadapan dengan saya. Betul, mantap. Ya, mari berhadapan dengan saya Mokhtar Effendi. Sikat. Ya, kita debat langsung di darat. Berapa puluh jam pun kau ajak debat aku. Mantap. Aku ladenin. Ya. Ini karena sudah keterlaluan kamu itu. Kamu ngaku pengacara tapi mulutmu itu nggak bisa dijaga itu loh. Bukan menambah terang dan jelas
peristiwa tahun 2016 kalau gaya mutus seperti itu. Iya, ya. Malah justru menjadi keruh. Iya, betul. Menjadi Betul bulat banget. gara-gara mulutmu itu. Iya, ya. Ya, saya tunggu. Iya. Dibantu Mulut sama cowok, Tuhan kali ya. mulut Bukan kali tampang memang. cowok tapi Oh, mulut tiba-tiba perempuan, ada ya. lagi saksi fakta yang melihat peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Yang satu menyatakan ketika dia sedang, yang satu itu namanya Pak Adi. Dia orang Jawa Tengah lah. Nah, ketika dia itu musafir, jadi ketika dia sedang duduk di atas jembatan kopi itu mana dengan kopi? jarak kurang lebih 20-30 meter dan sedang makan, tiba-tiba dia lihat ada orang bom gitu. Kendaraan roda dua. Pada tiang lampu. Kendaraan roda dua yang Iya, roda dua gitu. Dimana menurut dia si motornya menabrak trotoar, kemudian badan kedua itu menimpa kepada tiang. Itu saksi yang pertama. Tidak berapa hari kemudian ada lagi saksi yang datang kepada kita dan semua itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dedi yang sudah luar biasa. Saya kira tanpa Pak Dedi juga ini perkara akan sulit. Saksi berikutnya apa, Bang Ruli? Yang saksi berikutnya adalah Ismail namanya. Ismail dan anaknya, anak angkatnya namanya Purnomo. Pada waktu itu dia pulang habis mengadakan tunangan untuk melamar lah gitu lah. Nah, dia mau pulang ke hotel, dia melewati jembatan itu dari arah yang berlawanan. Jadi jelas kan arahnya berlawanan dia. Dia melihat waktu itu ada motor yang begini dia jalannya, kemudian standing. Ketika standing itu roda depannya itu ke bawah, nah itulah yang menghantam trotoar dan kemudian motornya tergelincir dan badannya tuh. Baik, Mbak Dwi, saya ingin mengomentari dulu dari keterangan Bang Ruli tadi ya, yang mengatakan ada dua saksi. Yang pertama, satu saksi itu menyatakan menabrak trotoar dan satu saksi mengatakan menabrak lampu jalan. Dari keterangan menabrak itu aja, trotoar kemudian mental ke lampu jalan, begitu ya Bang Ruli? Badannya mental ke lampu jalan. Yang pertama, saya ingin kasih bukti dulu ya. Dan kita juga nggak mau katanya pun atau informasinya. Ini bukti depan, mungkin bisa di zoom ini. Iya. Ya. Kayak manapun Ini kau bukti memberikan depan pembuktian, motor setelah netizen kejadian. masyarakat Indonesia tuh nggak Jadi banyak percaya juga sama mulut kau itu ya. yang pertanyakan ini motor sebelum kejadian ini, infonya dari netizen. Saya jawab dengan motor para terpidana. Ini motor siapa aja? Ada motor almarhum dan para terpidana. Jadi ini kondisinya sama seperti yang tadi di awal. Tidak ada kerusakan kalau memang itu menabrak trotoar ataupun menabrak lampu jalan. Karena kan isunya yang pertama menabrak trotoar, ada yang bilang menabrak lampu jalan. Kalau kita berdasarkan logika yang kita pakai, ini pasti hancur nih depannya. Gitu loh. Terus yang kedua, mic-nya boleh didekatkan, Bang Fitra. Iya. kiri juga seperti ini. Nggak ada yang hancur. Ya, jadi yang Anda ingin tunjukkan bahwa kondisi motor baik-baik saja. Baik-baik saja gitu. Kalaupun itu kecelakaan, teman-teman harus buktikan kecelakaan itu yang mana. Gitu loh. Itu bisa dibantah nggak itu Bang Ruli kalau kondisi motornya? Karena buktinya tidak semulus itu kalau lihat barang bukti asli. Saya udah lihat barang bukti asli. Barang motor yang sama. Betul, ini depannya memang mulus. Ini ada motor terpidana juga ini. Ya, tapi sampingnya dia ada terkorek. Iya, kalau kiri itu ada yang lecet dikit. Iya, ya yang kanan. Iya, dari kanan. Iya. Kan dari kanan ini. Tapi ahlinya dokter polisi Bisub yang melakukan itu di DAP juga. Ya, di berita acara sebagai ahli dan dihadirkan di persidangan. Sementara ekstraksi ini tidak pernah dijadikan bukti surat. Yang melakukan ekstraksi tidak pernah dijadikan ahli di persidangan dan tidak pernah di BAP. Nah, jadi apa menurut Anda yang terjadi dengan adanya fakta itu? Dia memang karena fakta ini tidak mendukung skenario adanya peristiwa yang dituduhkan yang hingga membuat mereka 8 orang ini inkrah sebagai pelaku pembunuhan pemerkosaan. Dia tidak mendukung adanya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Oke, itu ya guys ya. Reaksi kita hari ini. Waduh. Pitra lagi ya guys ya. Nah, ini sepertinya ini semenjak ini tentang Pak Mayor Muhtad Effendi ini ya, yang merupakan mantan pasukan elit dulu ya. Dan juga kabarnya beliau juga pernah menjadi anak buahnya Pak Prabowo itu, yang bentar lagi jadi presiden Indonesia ini ya. Semenjak kasus Peggy selesai, nah beliau tuh jarang muncul tuh. Habis kasus Peggy selesai, lalu kan pengajuan PK Sakatata lagi ya. Nah beliau jarang muncul guys. Nah ini karena mungkin si Pitra ini semakin cuap-cuapnya semakin gak karuan, beliau muncul nih. Gila, ini makin seru nih ya. Ini pasti nanti ada pertemuan antara Pitra dengan Pak Muhtar. Ini pasti makin seru ini ya guys ya. Sebab dinilai Pitra ini memang sangat keterlaluan dengan mencari pembenaran dan juga memperkeruh suasana. Sementara para advokat
para praktisi hukum nih sedang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, sementara si Fitra, si tukang ngeyel ini malah mencari pembenaran sendiri ya, bukan mencari kebenaran begitu ya. Orang tim kuasa hukumnya Saka Tatal membuat ekstrak SMS Vina waktu zaman 2016. Nah, dia malah ekstrak entah apa yang diekstraknya. Ini kan benar-benar perlu suasana ya guys. Gila. Saya sendiri jadi emosi nih guys. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.